Nah, berita yang mantap jos. Kali ini datang dari Angkatan Laut Indonesia, bos. Dimana menurut salah satu situs ranking militer dunia, bukan Global Firepower ya, bos, tapi situs lain yang kayaknya lebih mantap, yaitu wdmmw.org ranking, menyatakan bahwa Indonesia masuk dalam 5 angkatan laut terkuat di dunia, di mana Indonesia pun menduduki ranking 4 terkuat di dunia. Mantap jos. Dalam rankingnya, situs ini pun tak cuma menghitung kuantitas atau jumlah dari kapal perang, tetapi banyak aspek yang ikut dihitung. Nah, lantas apa sajakah aspek yang menyebabkan Indonesia kembali masuk dalam daftar kekuatan militer dunia ini? Dan siapakah yang menduduki ranking 1-5 menurut situs itu, dan situs apakah itu sebenarnya? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap datang dari Menlu Indonesia yang baru-baru ini bertemu secara langsung dengan Sekjen NATO alias Sekretaris Jenderal NATO. Bahkan beliau pun juga bertemu dengan perwakilan Uni Eropa. Nah, kira-kira ada apakah gerangan Menlu Indonesia ini bertemu dengan dua petinggi ormas terbesar di Eropa itu? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Oke, berita pertama datang dari Indonesia yang kali ini ternyata lagi-lagi masuk dalam daftar 5 besar situs ranking militer dunia, bos. Kali ini bukan lagi dari Global Firepower ya, melainkan situs World Directory of Modern Military Warship atau wdmmw.org. Ini dia situsnya, bos. Nah, tak disangka-sangka, tak diduga-duga, Indonesia pun dimasukkannya dalam ranking 4 angkatan laut terkuat di dunia. Dan bukan kaleng-kaleng, bos. Dalam melakukan ranking tahunan itu, situs WDMMW ini pun tak sembarangan dan tak cuma berdasarkan jumlah kapal perang. Mereka memiliki sebuah formula penilaian bernama True Value Rating atau TVR yang menaksir kekuatan angkatan laut dari sebuah negara berdasarkan beberapa aspek. Dari situs resminya, dikatakan bahwa formula ini memperhitungkan nilai-nilai yang terkait dengan total kekuatan tempur dari berbagai angkatan laut dunia. Tak cuma dilihat dari jumlah kapal-kapal perangnya, bos, namun mereka pun memisahkan setiap aspek definitif, tidak hanya kekuatan keseluruhan, tetapi juga modernisasi, usia kapal-kapal perang, jenis kapal perang, dukungan logistik, kemampuan serangan dan pertahanan, galangan kapal lokal, dan lain-lain. Dengan cara ini, dikatakan bahwa suatu kekuatan tidak hanya dinilai dari jumlah total kapal perang dan kapal selamnya, tetapi lebih kepada kualitas, kemampuan galangan kapal lokal, keseimbangan inventaris armada secara umum, dan pengalaman kekuatan angkatan laut itu sendiri. Nah, mantap jos nih, bos. Saat ini dalam ranking itu pun baru terdiri dari 33 negara, dengan nilai True Value Rating angkatan laut negara terkuat mencapai 323,9. Lantas, jika Indonesia menempati posisi nomor 4 terkuat, siapakah yang menduduki posisi lainnya? Dan apakah ada negara ASEAN lain yang masuk dalam ranking itu? Simak videonya sampai habis, bosku. Oke, posisi pertama saat ini diduduki oleh siapa lagi kalau bukan Mama Rika. Dengan jumlah armada mencapai 243 unit dan nilai TVR tertingginya mencapai 323,9. Di mana menurut situs itu, hal ini pun disebabkan oleh karena US Navy memiliki perpaduan yang luas dari jenis-jenis kapal perang dan kapal selam serta keseimbangan yang diperkuat oleh jumlah keseluruhan atau kuantitasnya, bos. Yang kemudian diunggulkan oleh armada kapal induknya yang saat ini berjumlah 11 unit, serta banyak produknya yang bersumber secara lokal berkat basis industri besar mereka sendiri, bos. Dalam artian banyak dari kapal-kapal perang US Navy yang dibuat sendiri oleh Mama Rika, bos. Nah, kemudian urutan kedua ditempati oleh China. Meskipun jumlah armada angkatan lautnya lebih besar daripada Mama Rika, yaitu mencapai 416 unit, namun nilai TVR-nya pun lebih rendah, bos, yaitu mencapai 319,8. Selanjutnya urutan ketiga ditempati oleh Raski Rusia. Armada kapalnya pun sebenarnya terhitung lebih banyak dari Amerika, dengan jumlah 265 unit, namun nilai TVR-nya lebih rendah dari Cina, yaitu hanya 242,3. Kemudian yang keempat adalah Indonesia
dengan jumlah armada mencapai 242 unit dan nilai TVR-nya mencapai 137,3. Dan yang kelima adalah Korea Selatan. Lantas, adakah negara-negara ASEAN lain yang masuk dalam ranking ini, bos? Jawabannya ya ada. Negara Thailand, negara yang tak pernah dijajah yang menempati ranking 20. Kemudian ada Singapura dengan ranking 23 dan setelah itu habis, bos. Karena situs ini baru mengikuti kekuatan 33 negara. Mungkin 33 negara itulah yang layak dihitung. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang kekuatan Angkatan Laut Indonesia yang masuk dalam ranking 4 terkuat di dunia? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kemudian berita kedua datang dari Menlu Indonesia yang baru-baru ini menemui secara langsung Sekjen NATO, Sekretaris Jenderal dari ormas terkuat di bumi yaitu Jens Stoltenberg. Dalam pertemuan itu, mereka pun membahas isu keamanan dan arsitektur keamanan di Eropa. Bahkan beliau pun juga menemui perwakilan Uni Eropa, bos, yaitu Josep Borrell, dan mereka membahas perkembangan terakhir perang di Ukraina. Nah, di lain sisi, ternyata ada satu hal yang cukup panas yang diutarakan oleh Sekjen NATO ini, bos, di mana Jens Stoltenberg pun memprediksi bahwa perang Ukraina bisa memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Nah, amsyong gak tuh Ukraina? Ia mengatakan bahwa kita harus siap dengan fakta kalau ini bakal makan waktu bertahun-tahun. Kita tidak boleh menyerah dalam mendukung Ukraina bahkan ketika perang ini memakan biaya besar. Ini bukan hanya untuk dukungan militer, namun juga karena kenaikan energi dan harga bahan makanan, ujar Sekretaris Jenderal NATO ini, bos. Pertanyaannya, gimana mau selesai kalau NATO kerjaannya hanya memasok senjata doang, bos? Yang jadi tumbal ya tentara Ukraina sendiri. Sedangkan di pihak Rusia pun juga kekeh ingin mendemilitarisasi Ukraina. Artinya menghilangkan kekuatan militer Ukraina. Bagaimana bisa? Wong senjatanya datang terus, bos. Bahkan di konferensi tingkat tinggi NATO yang akan digelar bulan Juni ini, NATO pun diperkirakan akan menyetujui lagi pemberian paket bantuan untuk Ukraina supaya negara itu bisa bangkit dari persenjataan era Uni Soviet ke standar NATO. Nah, kayaknya memang bakalan lama nih, bos, perang Ukraina-Rusia. Entah sampai kapan, apakah itu menunggu Zelensky menyerah atau Pak Putin dikudeta, admin pun belum tahu.